Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan ikuti proses pemijatannya dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak. Kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk pertama melepaskan atau meregangkan otot yang kaku. Yang kedua, sebagai upaya untuk pengeluaran asam laktat. Dan yang ketiga, melancarkan peredaran darah dan hormon. Serta yang keempat, sebagai upaya untuk memberikan nutrisi kepada kulit dan merupakan sarana pembersihan kulit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, dimana kaki kiri ya kita pijat, kita gosok begitu ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup sehingga nanti kulit tidak akan memar dan akhirnya terluka ya. Apabila minyak itu kurang ya, nanti akan permukaan kulit kurang licin ya, dan bisa mengakibatkan rasa sakit ya, sehingga tidak nyaman ya untuk dipijat. Seperti yang Anda lihat pada video ini ya, kita pijat secara berulang-ulang ya, hingga otot kaki nanti bisa lemes ya, karena kita seharian bekerja sehingga kaki terasa kaku ya, dan terasa sakit gitu ya, dan itu mengindikasikan kecapean. Rasa sakit yang ditimbulkan sebagai efek ya dari akumulasi asam laktat yang terdapat pada tubuh, pada permukaan ya kulit, khususnya kaki ya, sehingga harus dikeluarkan, dan akhirnya nanti asam laktat akan keluar dari saluran pembuangan ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat begitu ya, dan dipijat lagi. Hal ini untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya. Dan jangan lupa pada telapak kaki ya, serta pada sendi ya kaki, itu kita berikan treatment seperti ini. Dan pada telapak kaki bisa kita lakukan pijatan refleksi ya. Caranya ya, kita tekan-tekan pada permukaan telapak kaki pada titik-titik tertentu ya. Dan nanti jari-jari kita tarik, serta di sela-sela jari kita pijat-pijat. Dengan demikian ya, itu bisa menstimulasi saraf yang menuju ke organ kita ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat lagi ya. Jangan lupa kita berikan treatment pada wilayah pantat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah kaki kiri selesai, dilanjut
ke kaki yang sebelah kanan ya, kaki kanan. Caranya sama ya, kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat secara berulang-ulang alurnya dari bawah ke atas, sehingga kaku-kaku ya, kemeng atau sakit yang pada kaki nanti akan hilang. Di samping itu ya, kulit kaki Anda akan bersih nanti karena dibersihkan oleh minyak dan sekaligus memberikan nutrisi ya bagi kulit. Yang perlu diingat bahwa kulit pun itu perlu nutrisi yang cukup ya, agar dia bisa meremajakan ya kulit dan menjaga kelembapan dan fungsi-fungsi dari kelenjar yang ada di kulit itu bisa normal. Caranya seperti ini. Yang kesemuanya itu ya, sudah terangkum dalam sistem terapi pijat urut ini ya. Sebenarnya ya, sistem terapi pijat urut ini bukan merupakan barang baru, melainkan sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dari dulu ya. Jadi kita itu tinggal uri-uri ya kebudayaan dari nenek moyang kita ya, sehingga ini bisa dipraktekkan untuk era sekarang juga ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dan kita pijat lagi, seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan menuju ke persendian kaki serta ke telapak kaki ya. Persendian kaki bisa kita treatment ya, sehingga sendi bisa lemes ya, dan cairan sendi bisa normal ya, sehingga tidak terasa sakit ya pada persendian, utamanya itu pada sendi lutut juga begitu. Kemudian telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama pada kaki yang kiri, dimana telapak kaki kita tekan-tekan ya pada titik-titik tertentu ya. Itu akan merefleksi ya, akan merefleksi saraf yang terdapat pada tubuh, yang bisa mengendalikan organ pada tubuh kita ya. Bila dirasa perlu, kita bisakan menggunakan alat semacam pasak yang tumpul begitu, dan kita tekan-tekankan pada wilayah kaki pada titik-titik tertentu tadi. Kemudian kaki kita lipat ya, kaki kanan kita lipat dan kita berikan treatment pada wilayah pantat tadi ya. Setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai, selanjutnya kedua kaki kita pijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pijatan kaki tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga hasilnya nanti kaki bisa lemes, peredaran darah bisa lancar ya. Dan asam laktat, di mana asam laktat itu adalah pemicu rasa kecapean yang bisa berakibat demam, itu bisa terusir dari dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa sehat dan normal kembali. Jadi dengan sistem terapi pijat urut ini ya, dipastikan nanti semua organ tubuh itu bisa dipijat ya. Kemudian setelah itu kaki kita lipat ya, kedua kaki kita lipat ya, seperti ini, dan kita pijat lagi.
pastikan tidak ada yang pijatan yang terlewatkan ya, dan kaki sudah bisa lemes. Setelah itu kita lanjut prosesnya ya ke pijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat ya kita pijat-pijat, dan yang perlu diperhatikan ya, pijatan ini harus dikonfirmasi ya. Ada orang yang suka dengan pemijatan lembut, sedang, dan bahkan ada yang suka dipijat dengan keras. Itu masing-masing orang mempunyai kebiasaan dan kecenderungan yang berbeda-beda. Caranya ya seperti yang Anda lihat sendiri pada video ini ya. Jadi bokong kita pijat-pijat terus seperti ini ya, sehingga nanti pantat akan bisa lemes ya, bisa relaksasi. Apabila ya pijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan pada wilayah pantat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, sehingga pijatan ini benar-benar maksimal ya, dan sesuai dengan harapan, sehingga capek yang ada di daerah pantat itu bisa teratasi ya. Kemudian setelah pijatan pada pantat selesai, kita lanjut ke pijatan pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya, pinggang sampai ke punggung kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat arahnya dari pinggang ke punggung ya, dari bawah ke atas ya. Kita pijat secara terukur ya, sehingga tadi asam laktat ya, peredaran darah, dan tubuh bisa menjadi lemas ya, sehingga segala bentuk keluhan yang ada di pinggang ini bisa teratasi. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah ya, mulai dari pantat tadi sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala itu ada tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan banyak saraf ya, serta produksi sel darah merah juga dilakukan di tulang belakang ini ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi tulang belakang. Caranya ya, daerah tulang belakang itu kita tekan lembut dari bawah sampai ke atas ya, seperti yang Anda lihat pada video kali ini, sehingga dia bisa terrefleksi, dan akhirnya ya nanti bisa dari saraf-saraf yang ada nanti bisa menormalkan organ-organ kita yang mengalami abnormal ya. Jadi di sini pula ya, otomatis penyakit akan sembuh ya. Artinya peredaran darah lancar, saraf kita stimulir ya, serta bagian simpul saraf kita berikan pijatan refleksi ya. Apabila dirasa kurang kuat ya pijatan tersebut, kita bisa menggunakan siku tangan kita ya,
Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita gosokkan dari bawah ke atas ya sampai ke punggung ya, baik punggung sebelah kiri, pundak sebelah kiri maupun pundak sebelah kanan ya, sehingga kemeng-kemeng sakit ngilu yang terdapat di daerah pinggang sampai punggung itu bisa diatasi ya, dan bisa sembuh ya. Kemudian setelah itu ya, tangan kita lipat dan di daerah antara persendian tulang belikat itu ya, itu kita berikan pijatan. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak ya, yang biasanya di daerah situ itu terdapat kemang sakit. Caranya seperti ini. Dan jangan lupa sambil memijat punggung itu juga kita pijat-pijat sambil kita tekan-tekan ya. Nanti juga akan keluar suara kretek ya, terutama bagi mereka yang jarang pijat atau belum pernah coba pijatan ini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu kita miringkan ya, kita lipat ke kiri ke kanan gitu ya, untuk memberikan efek relaksasi. Dan setelah itu ya, si terapis memposisikan diri di atas kepala, kemudian dari atas itu ya kita pijat ya, kita lakukan pijatan punggung kita pijat-pijat ya, sehingga tidak ada wilayah ya, bagian anggota tubuh yang terlewatkan. Daerah pundak atau bahu ini adalah daerah-daerah aktivitas juga yang biasanya juga sering terasa sakit kemeng ya, itu bisa kita berikan pijatan seperti ini. Jangan lupa untuk bagian ya punggung ya, leher bagian belakang ya, dan dilanjut pada daerah kepala ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Samping kiri dan kepala kita pijat-pijat ya, kita berikan pijatan-pijatan lembut ya. Terus nantinya rambut kita tarik, kita tarik gitu, dan telinga kita jewer ya, kita tarik. Itu akan memberikan efek yang luar biasa dan merupakan stimulasi saraf ya. Nah, penyakit vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara seperti itu ya. Nah, kedua telinga ya kita tarik secara bersama-sama ya. Problem sakit kepala bisa diatasi dengan pijatan kepala ini ya. Seperti yang kita ulas ini ya. Kemudian di bagian dahi ya juga kita pijat-pijat ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Leher ya, sebelah kiri, sebelah kanan, terus pelipis ya. Di samping telinga ya, di atas dan di bawah telinga itu bisa kita pijat lembut ya. Jangan lupa ini minyak harus cukup karena ini daerah muka ya, jadi sensitif sekali. Apabila nanti kurang minyak bisa menyebabkan memar ya, dan akhirnya merah-merah, nanti akan mempengaruhi ya kurang sempurnanya penampilan begitu. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian tangan. Tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya itu. Kita pijat secara berulang-ulang sehingga bagian tangan yang kaku nanti juga akan lemes.
Dan apabila terdapat akumulasi atau timbunan asam laktat, nanti bisa diusir ya, diusir sekaligus ya bisa melancarkan peredaran darah ya. Mana nanti kalau peredaran darah kurang lancar ya bisa menjadi lancar ya. Ditandai dengan hampir di seluruh tubuh itu suhunya rata-rata sama ya. Tidak ada yang panas dan tidak ada yang terlalu ekstrim dingin gitu ya, rata-rata sama. Kemudian dalam posisi tengkurap ini pun ya, tangan bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, tangan kita pijat-pijat, telapak tangan kita tekan-tekan dengan jari jemari kita ya pada titik tertentu. Hal itu akan bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang dan kita pijat ya di sela tulang belikat tadi ya, di persendian tulang belikat tadi. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu kita lanjut pada bagian tangan bagian kiri, tangan kiri ya. Caranya sama seperti pada tangan kanan. Mungkin Anda bertanya, sebaiknya tangan kanan atau kiri dulu? Itu sama saja ya. Silakan dipijat tangan kiri atau tangan kanan terlebih dahulu, sama saja. Yang terpenting pijatan ini harus sempurna ya, tidak ada anggota tubuh yang terlewatkan. Seperti yang Anda lihat pada video ini ya, tangan itu bisa kita berikan pijatan refleksi ya dengan cara seperti ini ya, dimana telapak tangan bisa kita tekan-tekan dengan jari jemari kita pada titik tertentu ya. Terus jari tangan bisa kita tarik-tarik serta sela-sela jari kita pijat. Ini akan memberikan pijatan refleksi ya. Memang beda sistem terapi pijat urut ini lengkap ya, gabungan dari semua pijatan, model pijatan di sini ada semua ya. Setelah selesai ya, kita lanjut pada langkah yang kedua dalam posisi telentang ya. Kaki kanan kita pijat, kita oles dengan minyak, terus kemudian kita pijat ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa kita berikan stimulasi pada bagian lutut ya, bagian persendian, di mana di dalam sendi lutut itu terdapat ya cairan ya yang namanya cairan sinovial. Dan apabila dalam sendi lutut kita kurang cairan sinovial, nanti persendian akan terasa sakit ya, sakit untuk digerakkan. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita pijat lagi, sehingga pijatan ini bisa bebas ya, bisa bebas dari arahnya dari bawah ke atas ya, secara berulang-ulang seperti ini ya, sehingga nanti bisa merelaksasi ya. Dan kemudian kita tarik ke atas ya, kita berikan pelemasan ya.
dan kita lipat serta kita pijat lagi ya. Ya ini semacam kita kaki kita olahragakan begitu ya. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut pada kaki kiri dalam posisi telentang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari bawah ke atas secara berulang-ulang. Kemudian ya sama seperti pada kaki kanan, kaki kiri juga kita angkat ke atas dan kita pijat lagi ya, secara berulang-ulang. Dan kemudian kita olahragakan ya, biar lemas ya selalu persendian, biasanya itu kemeng-kemeng. Dan dengan mengolahragakan kaki itu juga bisa berakibat pada stimulasi daerah punggung, pinggang ya, pinggang bahkan sampai punggung ya. Kemudian setelah selesai ya, kita lanjut kedua kaki kita pijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, di kaki kita pijat dari bawah ke atas ya. Nanti di daerah paha, pangkal paha itu kita berikan tekanan ya, sehingga akan mendapatkan sensasi yang enak, sehingga kemang-kemang pegel-pegel yang sakit di daerah kaki ini nanti akan hilang. Secara otomatis asam laktat akan terusir dari wilayah kaki ya. Dan bahkan nanti kan bisa terusir dari seluruh tubuh kita, karena asam laktat itu seperti yang saya katakan tadi merupakan biang keladi kecapean. Kemudian setelah itu kita lipat ke depan ya. Sehingga darah pinggang sampai punggung itu mendapatkan stimulasi ya. Akan terasa enak sekali ya, rileks ya. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah pijatan kaki selesai, kita lanjut pada pijatan ya bagian perut ya. Bagian perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat lembut ya. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa pijatan perut ini harus bijaksana, tidak asal memijat sembarangan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini bermanfaat untuk pembenahan organ-organ yang kurang tepat pada posisinya ya. Di samping itu juga bisa melonggarkan perut yang mungkin rasa mual dan penuh. Di samping itu semua juga sebagai sarana diet ya. Jadi apabila Anda punya perut yang besar ya dan mungkin longgar begitu ya, silakan diterapi ya dengan sistem terapi pijat urut khusus bagian perut ini, sehingga nanti perut Anda akan kencang ya, singset kencang dan tidak gemuk ya. Mungkin pijatan sistem terapi pijat urut ini dirasa vulgar ataupun mungkin tabu ya, tapi memang seperti inilah ya, sistem terapi pijat urut itu harus melepas pakaian karena harus dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara diurut atau digosok ya, berbeda dengan pijatan yang lain ya. Dan yang perlu diketahui bahwa pijatan ini ya sebenarnya menggunakan hukum ya, aksi reaksi ya. Jadi apabila tubuh itu kita beri pijatan atau kita beri aksi,
maka tubuh pun akan bereaksi. Dalam proses bereaksi inilah digunakan oleh tubuh untuk membenahi atau memulihkan organ-organ termasuk saraf yang mengalami kelainan. Otomatis hal ini bisa dipakai sebagai sarana penyembuhan ya. Jadi pijat perut itu merupakan ya sarana preventif ya, pencegahan terhadap suatu penyakit sebelum terjadinya penyakit, dan kuratif itu penyembuhan. Orang yang sudah sakit bisa disembuhkan dengan sistem terapi pijat perut ini. Dan yang perlu diingat bahwa setelah pijatan ini biasanya terdapat detoksifikasi ya. Tanda-tanda yang muncul biasanya ya, setelah habis dipijat biasanya tubuh justru akan sakit semua. Yang kedua mungkin sering buang air kecil yang terus menerus. Yang ketiga mungkin mindset juga. Dan yang keempat tidur berkepanjangan. Hal itu tidak apa-apa karena itu merupakan proses detoksifikasi ya, pengeluaran racun di dalam tubuh. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian dari pangkal tangan ya kita pijat sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sehingga ya segala permasalahan yang ada di pangkal lengan ya khususnya, yang bisa berakibat mungkin sesek di dada sampai batuk-batuk, itu akan sembuh ya dengan cara ditekan-tekan pada kedua pangkal lengan tadi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Anda bisa mencobakan ya pada pasangan Anda, sehingga pasangan Anda nanti akan merasakan ya nikmatnya sistem terapi pijat perut, sehingga Anda akan dipuji oleh pasangan Anda, dan ini merupakan bentuk kasih sayang pada pasangan Anda ya. Setelah pijatan sekitar wilayah dada selesai, kita lanjut ke kepala ya, kening ya, kita pijat-pijat dari alis itu kita tarik sampai ke rambut ya, pangkal rambut, dan pelipis itu kita pijat-pijat ya, dan rambut kita tarik-tarik, telinga juga kita tarik-tarik ya. Mana hal itu dilakukan bisa menyembuhkan vertigo dan migrain. Silakan dicoba ya. Kemudian ya, kepala kita palingkan ke kiri dan ke kanan, kemudian kita pijat ya bagian leher yang samping ya. Yang perlu diperhatikan bahwa daerah leher ini juga terdapat kerongkongan ya, merupakan organ yang sensitif ya, sehingga harus berhati-hati dan bijaksana dalam pijatan ini ya. Kemudian kepala kita angkat, dan bagian pundak ya, punggung itu kita pijat ya, baik pundak kiri kanan itu kita pijat secara bergantian. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian tangan ya, dalam posisi telentang ya. Kalau tadi pijatan dalam posisi tengkurap, sekarang telentang. Caranya ya, pangkal tangan sampai pangkal lengan itu kita pijat ya, kita pijat, dan telapak tangan nanti kita berikan pijatan refleksi ya, juga, tapi dalam posisi telentang ya.
Caranya ya telapak tangan nanti kita pijat-pijat dengan jari kita ya, cara seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan jari-jari kita tarik-tarik serta sela-sela jari juga kita berikan pijatan. Ini sama ya dengan perlakuan pada kaki ya, sehingga seluruh kelainan ya pada organ kita bisa diatasi dari daerah tangan ini ya. Mungkin Anda bisa menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini, silakan tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diingat ya, komentar Anda ya harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda dengan sendirinya akan dihapus. Jadi silakan berkomentar, tapi yang sesuai dengan standar pedoman komunitas YouTube. Setelah tangan kiri selesai, kita lanjut pada tangan sebelah kanan. Caranya sama ya seperti pada tangan kiri. Saya kira sistem terapi pijat urut ini lebih efisien dan lebih efektif. Apabila misalkan mengatasi masalah kecapean, cukup dipijat dengan sistem terapi pijat urut ini yang akhir-akhir ini mulai ditinggalkan ya. Tapi hal ini hasilnya akan lebih bagus daripada kita beli obat karena capek. Ujung-ujungnya obat itu hanya hilangkan rasa sakit dan permasalahan yang ada belum hilang. Jadi akhirnya apabila durasi obat itu sudah habis, nanti akan terasa sakit lagi. Beda dengan sistem pijat urut ini yang bisa menyelesaikan masalah. Dan yang perlu diingat ya, bahwa mulutan ya, kimia yang terdapat dalam tidak bisa terurai. Kemudian selanjutnya kita angkat ya, ini untuk memberikan efek kesetimbangan ya, jadi terapi kesetimbangan cara seperti ini ya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh wanita karena biasanya kan berat ya. Kemudian ya masih dalam posisi telentang tadi, kita miringkan ke kiri dan ke kanan, kemudian pundak kita pijat. Hari ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Dan pijatan ini merupakan ya, untuk memastikan bahwa tidak ada daerah atau organ tubuh yang terlewatkan dari pijatan. Dari pijat semua ya, bagian depan, belakang, samping ya, tidak ada yang terlewatkan seperti yang Anda ikuti pada video ini ya. Kemudian kaki ya kita tarik ke depan dan kita berikan treatment seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah ini kita lanjut pada pijatan yang lawannya ya. Kalau tadi miring kiri ya ke miring kanan, kalau miring kanan miring kiri, begitu ya. Caranya sama ya. Dan mungkin Anda membutuhkan pelayanan kami ya, kami siap untuk membantu Anda. Silakan hubungi kami dengan terlebih dulu, chat di WA saya ya dengan nomor 081 2357 4304 ya. Nanti saya akan menghubungi Anda dan nanti silakan bisa datang ataupun saya bisa melayani Anda di rumah masing-masing.
Setelah pijatan samping ini selesai ya, kita lanjut pada langkah yang ketiga. Sistem terapi pijat urut dalam posisi duduk ya. Jadi ada 3 dalam posisi tengkurap, telentang, dan posisi duduk ya. Nah, ini dalam posisi duduk. Caranya ya, pundak sampai ke pinggang kita pijat-pijat ya. Dan kepala juga kita berikan pijatan ya, kita ulang sehingga bisa dipastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Telinga juga kita tarik ya, rambut kita tarik, kemudian kita berikan treatment ya. Caranya seperti ini ya, gunakan ya dengkul atau lutut kita sebagai penumpu, kemudian kita tarik ke belakang ya, seperti ini 3 kali begitu pada posisi yang berbeda ya. Dan setelah itu kita ya bolak-balik seperti ini ya, ke kiri dan ke kanan sehingga didapatkan hasil maksimal ya. Dan saya kira cukup sekian ya sistem terapi pijat urut ini. Dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.